Ibu tanpa paksaan ya. Iya, tanpa paksaan, ikhlas ya. Ibu ini ikhlas ya. Iya, ibu ini ikhlas tanpa paksaan ya. Walaupun dia dulunya bukan orang Kristen, tapi percaya Yesus. Sekarang kita baptis tanpa paksaan. Ya, mari kita video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Ini adalah keputusan saudara ya. Bukan paksaan, bukan keputusan saya untuk saudara dibaptis ya. Nggak ada yang dipaksa kan? Nggak ada yang dipaksa kan? Nggak ada ya. Ini semuanya kemauan kalian kan? Kemauan ibu sendiri kan? Ya, kemauan kalian kan? Ya, jadi apalagi ibu ini ya, yang dulunya bukan Kristen ya. KTP nggak ada masalah. Yang penting sekarang sudah percaya Yesus ya. Ya, jadi KTP nggak ada masalah. Yang penting sekarang sudah percaya Yesus ya. Jadi sebelum dibaptis ya, ada beberapa ayat firman Tuhan yang kita akan baca ya. Karena baptisan itu ya, itu tidak boleh dipaksa ya. Baptisan itu harus kerelaan ya. Makanya Alkitab bilang ya, Alkitab bilang di dalam Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul 2 ayat 38 ya, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi di sini ayatnya berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Berarti baptisan itu adalah sikap hati ya, terus keputusan dari kita sendiri ya, untuk kita mau bertobat. Setelah itu kita minta dibaptis. Nah, ayatnya bilang, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Berarti kalian ini bukan didorong, bukan disorong, bukan dipaksa ya, tapi kalian yang memberi diri kalian untuk dibaptis. Amin. Ya, amin. Dalam nama Yesus ya. Ya, baptisan itu hanya di dalam nama Yesus. Di luar nama Yesus itu bukan baptisan, itu hanya sekedar mencelupkan diri ke air ya. Nah, jadi pertama di sini ya, di dalam nama Yesus baptisannya. Kita lihat lagi di Kisah Rasul pasal 19 ya, ayat 5. Saya akan bacakan Kisah Rasul 19 ayat 5 ya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada ayat-ayat yang lain lagi yang mendukung ya, bahwa baptisan itu di dalam nama Yesus. Tidak boleh di dalam nama yang lain ya. Jadi syarat pertama itu kalian yang memberi diri dibaptis. Nah, kalau kita baca yang selanjutnya ya, walaupun saya tidak sistematis, tetapi ini semua berkaitan dengan baptisan ya. Kita baca di dalam Markus pasal 16 ayat 15. Ya, syarat yang kedua ya, di situ dikatakan Markus 16 ayat 15 dan seterusnya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis ya, akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Haleluya. Jadi di sini kedua ya, syaratnya itu harus percaya ya, percaya kepada siapa?
Tuhan Yesus. Agak kencang sedikit. Percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, ya, yang telah mati sebagai anak manusia di atas Golgota. Sebagai Allah dia bangkit dengan kuasa rohnya sendiri. Dia bangkit, dia naik ke sorga, ya. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dia akan datang kedua kali menjemput orang-orang percaya. Jadi yang percaya dibaptis, diselamatkan. Amin. Amin. Iya, tidak dihukum. Yang percaya, ya. Nah, jadi terus baptisan, ya, adalah sebagai tanda pertobatan. Kita baca Matius 3, ya. Matius 3. Saya akan bacakan. Ya. Ya, di situ dikatakan haleluya. Ya. Dia katakan di sini Matius 3 ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, ia lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi saya membaptis kalian ini dengan air sebagai tanda pertobatan. Haleluya. Nah, iya, Yesus yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya. Iya, jadi saya baptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi baptisan itu bukan pertobatan, ya. Pertobatan itu adalah apa? Coba, siapa yang bisa jelaskan? Pertobatan itu adalah perbuatan meninggalkan. Perbuatan yang meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadi pertobatan itu bukan hanya sekedar berhenti berbuat dosa, bukan. Ya, pertobatan itu bukan sekedar ketika kita kita hidup dalam dosa terus berhenti berbuat dosa. Bukan. Jadi ketika kita berhenti berbuat dosa dan kita berbalik 180 derajat untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Iya, jadi bukan hanya berhenti ya berbuat dosa, tapi karena ada orang yang berhenti dari kejahatan, ya. Dulu merampok nggak merampok lagi, dulu curi nggak mencuri lagi, dulu suka ngomongin orang nggak ngomongin orang lagi, dulu suka iri sekarang nggak iri lagi, dulu suka dengki sekarang nggak dengki lagi, ya. Tetapi mereka hanya berhenti dari hal-hal yang jahat, tapi mereka nggak datang ke Yesus. Maksudnya nggak mau melakukan kehendak Tuhan, ya. Itu bukan pertobatan, itu hanya berubah menjadi orang baik. Tapi pertobatan berbalik 180 derajat dari yang tadi kita hidup, ya, di dalam dosa, sekarang kita hidup mengikuti kehendak Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ya, mengikuti kehendak Tuhan, ya. Ya, terus ada ayat berikutnya lagi kalau kita baca di sini, ya, sebagai tambahan buat kita, kalau kita sudah dibaptis, ayat Alkitab bilang, ya, saya bacakan, ya. Haleluya. Iya. Kita terlepas, ya. Sini sebenarnya. Oh, baptisan itu harus dijelaskan juga, ya. Kenapa harus diselam? Ya. Kenapa harus diselam? Karena baptisan itu baptizo, artinya ditenggelamkan dan diangkat. Ya, dan kita sudah lihat contoh-contoh baptisan, semua mereka adalah ditenggelamkan, ya. Ya, contohnya, ya, di Kisah Rasul pasal 8 misalnya, ya. Kisah Rasul 8, ya. Saya akan bacakan di sini. Ayat 35, ya. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus Kristus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ya. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air.
baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihat lagi, lalu meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Jadi di sini Filipus jadi ketika kalian dibaptis, yang pertama kalian dilepaskan dari murka Allah, ya. Yang kedua, kalian memiliki kerajaan sorga. Yang ketiga, setelah kalian dibaptis, nama kalian menjadi kalian punya nama baru, ya. Itu ada ayatnya, ya, di Wahyu, ya. Ketika kita bertobat, dibaptis, kita punya nama baru ini. Tapi kita nggak ketahui, ya. Nanti setelah di sorga kita tahu nama baru kita siapa, ya. Di sini dikatakan di Wahyu, ya. Haleluya. Saya akan bacakan, ya. Ya. Wahyu 2 ayat 17. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jadi ketika kalian dibaptis, tadi pertobatan tadi itu, ya, itu adalah apa? Pertobatan tadi? Meninggalkan dan mendekatkan diri kepada meninggalkan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita mengikuti kehendak Tuhan, ya. Jadi bukan hanya berhenti berbuat jahat, bukan. Jadi nanti jangan ada di antara kalian yang bilang, wah saya udah berhenti kok, nggak buat jahat lagi, terus kenapa kok nggak berdoa? Ya nggak apa-apa dong. Kenapa kok nggak memuji Tuhan? Ya nggak apa-apa. Kenapa nggak gereja? Ya nggak apa-apa. Yang penting kan saya udah bertobat. Dari mana kau bilang kau bertobat? Ya dulu saya suka ngomong kotor, sekarang enggak. Dulu saya suka ngelawan orang tua, sekarang enggak. Dulu saya suka, misalnya ya maaf, mencuri, sekarang enggak. Dulu saya suka bohongin orang, sekarang enggak. Terus enggak ikut Yesus? Enggak. Itu bukan bertobat, ya. Itu bukan bertobat. Pertobatan di Alkitab beda, ya. Itu artinya berubah dari yang dulu jahat sehingga sekarang tidak berbuat jahat, ya. Ya, itu artinya berubah menjadi orang baik saja, bukan bertobat, ya. Banyak ayat-ayat di Alkitab di sini, ya. Ya, kalau kita baca lagi, tadi kita sudah belajar, ya, sudah ada itunya, ya. Si Raymond, kalau kita kubur kucing, itu kira-kira gimana kuburnya? harus semuanya. Ditutup semua, ya. Nggak boleh hanya kakinya doang, kan? Harus ditutup semua, kan? Nah, itu, ya. Jadi itulah baptisan, ya. Kita dikuburkan, mati bersama Kristus nanti di air ini. Mati bersama Kristus, bangkit dalam kuasa Allah. Dan itu tanda pertobatan. Tapi pertobatan itu adalah keputusan kita setiap hari. Haleluya. Kalian siap untuk bertobat? Siap meninggalkan hal-hal yang jahat, yang tidak baik? Siap, ya? Untuk ikut Yesus, siap, ya? Ya. Ibu? Tanpa paksaan, ya? Ya, tanpa paksaan, ikhlas, ya. Ibu ini ikhlas, ya. Ya, ibu ini ikhlas tanpa paksaan, ya. Walaupun dia dulunya bukan orang Kristen, tapi percaya Yesus. Sekarang kita baptis tanpa paksaan. Ya, mari kita mulai baptisan, kita masuk ke tempat baptisan. Haleluya. Saya ikuti doa saya. Haleluya. Dengan khusyuk ikuti doa saya. Pandang Yesus. Pandang Yesus. 2023 tahun yang lalu Yesus dibawa ke Bukit Golgota. Kepalanya dimahkotai dengan mahkota duri dan terus menerus darah itu menetes dari kepalanya. Telapak tangannya dipantek dengan paku dan terus menerus darah itu menetes dari telapak tangannya. Telapak kakinya dipantek dengan paku dan terus menerus darah itu menetes dari telapak kakinya. Punggungnya dicambuk dengan cambuk yang berduri, luka-luka memenuhi punggungnya. Lambungnya ditombak dengan tombak besi, tertumpah darah dari lambungnya. Itu bukan karena dosanya, itu karena dosamu, itu karena dosa seisi dunia ini. Dia rela menanggung semuanya itu, asal kita yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagimu. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita orang yang percaya. Hari ini ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya
menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya meninggalkan, menanggalkan semua pikiran-pikiran jahat, keinginan-keinginan jahat, perbuatan-perbuatan jahat, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan jahat, hal-hal yang dosa, saya tanggalkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, saya mau bertobat, ikut Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus aku membaptis dia dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya ambil keputusan bertobat, tinggalkan dosa-dosa saya, tinggalkan segala pikiran kotor, najis, cabul zina, yang tidak baik, yang tidak benar, segala perbuatan yang jahat, saya tanggalkan dalam nama Yesus. Saya hari ini mau bertobat, ikut Yesus. Tuhan Yesus, saya percaya saya ditebus oleh darah Yesus. Hari ini dan sampai selama-lamanya saya mengikut Yesus. Dalam nama Yesus. Saya membaptis dia dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mengambil keputusan untuk bertobat, meninggalkan sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang jahat, perbuatan-perbuatan tidak baik, pikiran-pikiran yang kotor, yang tidak sesuai firman Tuhan. Dan saya mau mengikut Yesus, memuji dan menyembah Yesus, taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya ambil keputusan hari ini untuk bertobat, ikut Yesus. Sebagai hamba Tuhan, aku membaptisnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya ambil keputusan untuk bertobat, tinggalkan dosa-dosa, tinggalkan pikiran jorok, keinginan-keinginan yang tidak baik, hal-hal yang sia-sia yang saya lakukan, saya tanggalkan hari ini. Saya percaya di dalam nama Yesus, darah Yesus sudah menebus saya dari segala perbuatan jahat saya. Hari ini saya ambil keputusan untuk bertobat. Sebagai hamba Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, aku membaptis dia. Oh ya masyakara la baba sigara la baba. Oh ya la luar biasa la baba sigara la baba. Sigara la baba syadada. Ya la baba syagara la baba. Ya la baba syadada. Ora la baba syagata gara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ikuti doa saya, Bu. Tuhan Yesus, hari ini saya mengambil keputusan, bertobat, meninggalkan pikiran yang jahat, hati yang jahat, yang tidak baik, yang tidak benar. Bahkan saya meninggalkan keyakinan saya yang lama, bahkan kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Yesus, saya patahkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, saya percaya sudah dibebaskan dari kuasa gelap, dari jin-jin apapun. Tuhan Yesus, saya mau ikut Engkau, saya mau setia Tuhan, ikut Tuhan di dalam nama Yesus. Saya membaptis ibu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam peperangan ku menang segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang di dalam ini, Bu. Haleluya. Ya, Bu. Di dalam haleluya, haleluya. Apa yang Ibu alami setelah dibaptis? Ibu rasakan apa? Ibu tadi nggak pegang hidung ya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ibu rasakan apa? Ya bebas dari segala yang jelek-jelek. Sekarang kembali ke kebenaran. Ke Yesus ya. Iya. Haleluya, 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 haleluya. Ya. Haleluya, haleluya. Kamu rasakan apa setelah dibaptis? Hah? Rasain apa?
Saya senang. Senang. Haleluya. 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 Kamu Samuel sini. Haleluya. Haleluya. Apa yang dirasakan? Tenang aja, sama semangat. Nah, tambah semangat. Haleluya. Sini. Kamu rasain apa? Setelah dibaptis kamu rasakan apa? Ya. Kamu rasakan apa setelah dibaptis? Merasakan ketenangan. Ketenangan ya. Haleluya. 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 Joshua. Haleluya. Kamu rasain apa setelah dibaptis? Segar. Haleluya. 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 Dia bangkit. Ya, salam saudara, Bapak Ibu sekalian ya. Salam Pancasila, salam toleransi ya. Hari ini tanggal 22 April 2023, tepatnya Idul Fitri yang pertama bagi kelompok tertentu, tapi ada yang kemarin sudah Idul Fitri ya. Jadi ini Idul Fitri pertama pada umumnya kita baptis orang. Ini di bawahnya ini masjid nih, masjid besar ya. Jadi inilah salam toleransi. Kita sesama anak bangsa, mari kita harus hidup bertoleransi. Amin.